Pak Ini D. alhamdulillah siang ini saya tumben juga nih bisa ketemu dengan dosen-dosen se-Indonesia lewat dunia dosen. Ini saya langsung saja ya, strategi sukses pelaporan BKD. Ini saya membahas dulu terkait secara umum BKD dulu. Oke, kira-kira ini dasar BKD. Jadi BKD sister ini kalau dasar BKD yang umum banyaklah aturan pendukungnya. Khusus untuk yang BKD sister, edaran pertama bisa dilihat di edaran nomor 3 tahun 2019 tentang implementasi sistem informasi sumber daya. Nah, di sini disebutkan ke depan sister ini akan dipakai untuk PAK dosen, pendik, sertifikasi, bahkan beban kerja dosen. Itu sekitar 2018. Cuma saat itu belum digunakan secara masif Kak sekarang. Kemudian diperkuat di tahun 2019 saat itu ada penegasan untuk penggunaan sertifikasi dosen. Setelah itu baru mulai masif penggunaannya. Kemudian di 2021 keluar pedoman tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Nah, saat ini dah mulai di hampir semua dosen secara umum menggunakan sistem untuk pelaporan BKD, walaupun tidak diwajibkan. Kemudian ada edaran terbarunya mulai tahun awal 2002 yang menegaskan penggunaan BKD untuk dosen di sister itu paling telat semua dosen itu harus bisa melaporkan BKD paling telat Agustus kemarin. Jadi setelah Agustus tidak akan ada lagi toleransi. Kemudian terakhir edaran terkait dengan penggunaan beban khusus dosen yang ditolerir juga penggunaannya sampai Februari 2023. Ini kira-kira konsep dari BKD ini itu untuk kira-kira seperti ini tampilannya untuk mengatur tata pelaksanaan BKD, mengatur penilaian dan sebagainya, dan mengatur penghargaan dan sanksi. Terakhir ini untuk ke depannya akan berlaku nasional. Kemudian ini kira-kira terkait PO BKD 2021. Ini secara ringkas saja. Nah, PO BKD yang baru ini sudah merangkum di dalamnya kegiatan MBKM. Sejak keluarnya itu sudah memasukkan MBKM. Kemudian ada juga PO BKD-nya sudah disesuaikan. Ini sebenarnya perubahan dari yang lama yang dari 2019. Kemudian yang di PO BKD 2021 ini lebih difokuskan kepada outcome-nya, sama output, bukan hanya proses sebagaimana BKD sebelumnya. Kemudian di sini ada untuk beban kerja sebagai standarisasi dihitung seperti itu. Kemudian ada kewajiban khusus yang nanti terintegrasi langsung di prediktif. Kemudian ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya dan seterusnya. Ini sanksi ini sampai saat ini masih difokuskan kepada pengawasan tingkat institusi, belum langsung ke dikti. Jadi ketika ada dosen yang tidak melaksanakannya, maka sanksi-sanksi ini diberikan secara bertahap oleh instansinya langsung. Nah, kemudian sister ini diharapkan ke depannya menjadi satu data, big data, yang seluruh kegiatan dosen itu dilaporkan di sini. Itu harapannya. Walaupun saat ini masih hampir berbagai kegiatan dosen itu masih terpisah dengan berbagai aplikasi yang lain, tapi harapannya ke depan nanti seluruh aktivitas dosen itu dilaporkan satu kali saja di sini. Semuanya, baik itu PAK untuk fungsional, kemudian untuk perpangkatan, untuk BKD, dan untuk serdos, termasuk LKD, dan seterusnya. Nah, ini harapannya karena banyaknya komplain dari dosen terkait banyaknya aplikasi pelaporan. Laporannya hari ini kami aja di Predikti mungkin lebih dari 20-an aplikasi yang kami kerjakan. Yang intinya ya kadang ada beberapa bagian aplikasi yang datanya hampir sama dengan aplikasi yang lain. Nah, itu harapannya sister ini itu fokus kepada dosen dan tendik. Nah, semua kegiatan dosen dan tendik terkonsentrasi di sana. Jadi kedepannya termasuk fungsionalnya nanti ya database yang dipakai itu data dari sister ini. Termasuk nanti saya lihat dari blueprintnya itu. Nanti besok-besok terkait pengusulan PAK dosen itu langsung mengambil dari data BKD ini. Makanya diharapkan ya, dari sekarang BKD diisi dengan baik dan seterusnya. Nah, semua layanan di sistem BKD ini, di sistem ini sudah terintegrasi dengan data itu bisa masuk di bagian PAK. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mencoba beberapa fiturnya, di sana ada fitur PAK untuk pembuatan fungsional,
Termasuk dalamnya di sana nanti ada untuk pengajuan namanya perpangkatan, walaupun belum digunakan dua ini sampai saat ini belum digunakan dengan baik. Yang baru digunakan baru untuk yang PKD ini sama yang Sirdos. Nah, ini secara umumnya dosen itu bukan pendidik profesional dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan adanya pengertian dosen ini, maka dosen mempunyai kewajiban yang pertama untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan. Dari kewajiban tadilah disusunlah laporan kinerja dosen yang melibatkan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian, dan pendidikan, penelitian, pengabdian ke masyarakat. Itu semua dari tugas utama dosen tadi. Nah, pelaporan ini dilaksanakan di setiap semester dengan bentuk penugasan dari kampusnya masing-masing. Jadi pelaporan BKD ini sebenarnya penugasannya oleh kampus. Jadi kampus nanti menugaskan dosen untuk melaksanakan pelaporan. Yang pelaporan ini dilaporkan ke pusat melalui aplikasi sistem. Dan kewajiban per semesternya minimal 12 SKS, maksimalnya 16 SKS. Jika nanti di dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang total kegiatan di atas 16 SKS, itu bisa dijadikan sebagai tugas tambahan. Apa namanya? Ya, beban lebih. Nah, beban lebih ini ya di saat pemeriksaan PKD nanti, jika ada beberapa bagian yang kurang, itu bisa dipakai oleh asesor untuk menambahkan nilai. Iya. Kemudian seluruh dosen, siapa saja dosen, itu ada wajib melaporkan BKD dengan ketentuan seperti ini. Semua dosen berniden, dosen tetap berniden yang berstatus aktif, baik itu ini berdasarkan dari ringkasan di TO BKD, itu baik sedang tugas belajar maupun izin belajar, termasuk sedang melaksanakan tugas tambahan, baik dia punya atau tidak punya fungsional, baik dia Sirdos ataupun tidak Sirdos, baik dalam dia sedang CPNS ataupun melaksanakan P3K ataupun menjalankan tugas negara, dia tetap wajib melaporkan BKD. Nanti bagian-bagian BKD-nya itu sesuai dengan statusnya. Jika dia statusnya tugas belajar, ada beberapa item-item yang khusus tugas belajar. Begitu juga jika dia dengan tugas tambahan. Tapi intinya semua dosen tetap baik itu tetap yayasan maupun DPK ataupun dosen PNS berniden, itu seluruhnya wajib melaporkan BKD. Adakah dosen tidak melaporkan BKD? Ada. Inilah dia. Dosen tidak melaksanakan BKD itu adalah dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap ini ada dua jenis. Yang pertama NIDK, yang kedua NUP. Kemudian berikutnya yang tidak wajib melaksanakan BKD, melaporkan BKD adalah dosen yang statusnya cuti. Nah, status masuk dari sini ini status di PD Dikti. Jadi kadang dalam pengalaman kita di lapangan, kadang dosen ada yang tugas belajar tapi tidak dilaporkan tugas belajar, sehingga di dalam aplikasi Dikti tetap berstatus aktif. Nah, yang dosen-dosen yang berstatus aktif ini, sementara dia tugas belajar, itu nanti akan dirugikan terkait dengan pengakuan ijazahnya, ijazah S3-nya nanti. Karena dia dalam pelaporan Dikti, dia tetap wajib melaporkan perkembangan studinya. Nah, jika dia statusnya juga masih aktif, maka dia di Sister tidak bisa melaporkan status perkembangan studinya. Nah, nanti di laporan BKD memang ada rubriknya khusus yang tugas belajar ini, ada laporan perkembangan studinya. Kemudian selain melaporkan BKD, melaporkan juga kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini ya cukup kemarin cukup gempar karena terkait dengan Sinta. Secara umum untuk asisten ahli dan lektor itu menulis paling sedikit dalam per semester itu ada satu ini tambahannya untuk kewajiban khusus ini yang dilaporkan itulah kegiatan 3 tahun terakhir. Kewajiban khusus 3 tahun terakhir. Jadi
bukan 3 tahun mendatang. Jadi kadang ada dosen yang merasa ini kan baru tahun pertama, masih 2 tahun lagi, masih ada toleran. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi kewajiban khusus ini adalah melaporkan kegiatan khususnya dalam rentang 3 tahun terakhir. Jadi terhitung hari ini sampai mundur 3 tahun yang lalu. Jadi selama 3 tahun terakhir ini sebagai contoh, untuk asisten ahli maupun lektor itu menulis paling sedikit 1 buku ajar. 1 buku ajar atau buku tes atau publikasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmu dalam kurun 3 tahun terakhir. Ini bisa sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Dan ini kalau di perubahan terbaru, kalau tidak salah itu kewajiban khusus ini harus dari Sinta 3 sampai 6. Minimal Sinta 3 sampai 6. Nah, di luar Sinta biasanya akan masuk ke kegiatan biasa, di publikasi biasa. Untuk lektor kepala ada pilihan tersendiri. Yang pertama, paling tidak 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi 1 atau 2. Bisa sebagai di salah satu dari 3 publikasinya adalah sebagai penulis utama. Kemudian jadi dia bisa memilih atau paling tidak 1 jurnal internasional atau paten atau karya monumental atau desain monumental. Nah, untuk di edan terbaru bisa diganti dengan ada 1 lupa saya. Nah, itu bisa diganti dengan Nah, untuk lektor kepala. Untuk yang profesor, di sini paling sedikit menulis 1 buku ajar, bisa sebagai penulis utama atau sebagai penulis pendamping. Dan salah satu dari 4 jenis ini. Bisa 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau bisa karya ilmiah di dalam jurnal internasional berputasi, dan seterusnya. Jadi kalau untuk yang lektor kepala tadi itu, dia milih antara yang satunya itu 3 karya ilmiah atau 1 jurnal internasional. Adapun untuk lektor, untuk profesor itu paling sedikit 1 buku dan bisa memilih 4 jenis ini. Bisa karya ilmiah, bisa karya ilmiah minimal 3 karya ilmiah, langsung salah satunya ini penulis utama atau korespondensi, dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau diringkas kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, jadi untuk yang kewajiban khususnya untuk asisten ahli, ada untuk lektor, ada lektor kepala, ada profesor. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya kalau diringkas. Kemudian terkait pelaporan BKD ini, sebenarnya kita cukup memegang PO BKD itu sudah ringkas, semua yang akan dilaporkan itu ada, termasuk dengan SKS. Sebagai contoh di sini mulai dari pendidikan, yang paling atas pendidikan ini bagi dosen yang studi lanjut, bisa tugas belajar atau izin belajar. Jadi dia cukup melaporkan data tempat studinya, kemudian melaporkan perkembangan studinya, itu langsung dihargai sebagai 12 SKS. Itu langsung memenuhi, tidak perlu melaporkan yang lainnya. Nah, adapun yang bukan tugas belajar bisa melaporkan mulai dari kegiatan melaksanakan perkuliahan dan seterusnya. Ini ada semua. Ini dilengkapi dengan di sini SKS-nya yang diakui. Kemudian di sini ada berkas pendukung. Usahakan berkas pendukung ini sesuai dengan yang ini yang ditampilkan. Contoh untuk mengampu MK ini ada SK teaching staff-nya, kemudian ada presensi mahasiswanya, ada learning analitik atau atau jurnal dosen, dan terakhir ada nilai akhir. Usahakan ini ada semua sebagai berkas pendukung, sebab ini sebagai acuan asesor nanti ketika menilai. Nah, sekira untuk semua isian di BKD itu udah ada semua di sini. Apa saja isian di BKD itu, Bapak Ibu sekalian cukup memfokuskan di bagian ini. Mulai dari pendidikan ini, kalau di PO BKD mulai dari halaman 23 sampai halaman 44. Karena saya sering ditanyakan masalah ini, saya ambil di sana saja ini. Saya ambil langsung semua mulai dari halaman 23 sampai 44. Ini rekapannya, berikut nilai SKS-nya, berikut berkas-berkas pendukungnya apa saja. Ini sudah cukup simpel. Tinggal diisi, lampirkan berkas, bisa langsung diklaim di BKD. Ini sampai halaman, ini banyak ini. Sebenarnya slide-nya ini saya buat dari pagi ini. Cuma beberapa belas halaman saja. Selebihnya itu saya copy paste dari PO BKD.
Nah, kemudian direncanakan di 2021-22 ini ada perubahan-perubahan terkait BKD 2021. Yang pertama, laporan BKD nanti akan digunakan untuk evaluasi kinerja dosen dan evaluasi diferensiasi visi dan misi perguruan tinggi. Jadi, visi misinya ini bisa terbaca langsung oleh pusat, dan ini nanti akan dijadikan sebagai data untuk akreditasi. Kemudian hasil kinerja ini akan dimonitoring dan dievaluasi oleh pihak inspektorat. Kemudian nanti di bagian rubrik pembimbingan dosen ada penambahan untuk bagian MBKM, yaitu kegiatan penampingan praktisi mengajar, baik yang reguler maupun yang insidental. Kemudian ini yang baru ini cukup bagus ini karena cukup memudahkan, yaitu proceeding internal reputasi atau yang terindeks Simago dan Scopus itu bisa nilai setara dengan jurnal internasional, dan bagi khusus lektor kepala dan profesor bisa dipakai sebagai kewajiban khusus. Jadi ini cukup meringankan, jadi tidak mesti yang jurnal dan sebagainya, jurnal yang jurnal internasional langsung, tapi dari proceeding saja sudah bisa dipakai. Kemudian di sini perubahan gaji lektor menjadi jurnal internasional terakreditasi 1 dan 2. Yang sebelumnya itu cukup di BKD sebelumnya hanya disebutkan sebagai jurnal terakreditasi. Nah, di perubahan nanti 2022 ini ada jurnal terakreditasi 1 dan terakreditasi 2 Sinta. Nah, kemudian ini untuk pelaporan, ringkasan pelaporannya untuk dosen biasa tanpa tugas tambahan, maka seluruh bagiannya ini tidak boleh kosong, mulai dari pendidikan, kemudian penelitian, pengambilan, dan penunjang. Khusus untuk pendidikan, itu untuk seluruh dosen itu minimal 3 SK, ini tidak ditampilkan di diagram ini. Khusus untuk pendidikan maksudnya itu khusus mengajarnya. Nah, kita konsultasi dengan LDikti kemarin, jadi seluruh dosen, siapapun dia itu wajib mengajar ternyata jika dia aktif di kampus. Dan pengajaran ini itu minimal 3 SKS. Jika tidak melaksanakan 3 SKS, walaupun seluruh bagiannya oke, itu tidak dianggap melaksanakan tidak dianggap melaksanakan BKD secara penuh. Nah, jadi khusus untuk pendidikan ini wajib mengajar minimal 3 SKS, mengajar MK. Adapun yang lainnya tidak masalah. Nah, kemudian penggabungan dari penelitian dan pengabdian ini minimal 9 SKS. Adapun pengabdian penunjang itu bebas angka berapapun, yang penting pendidikan dan penelitian ini gabungannya minimal 9, dan gabungan seluruhnya ini itu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, adapun untuk dosen dengan tugas tambahan itu yang lainnya boleh kosong, asalkan yang pendidikan ini sama, pendidikan juga ini wajib mengajar dan itu minimal 3 SKS, wajib melaksanakan pengajaran. Nah, kemudian untuk kewajiban khususnya tadi ini di ringkasannya aja. Kemudian untuk ringkasan untuk rubrik BKD-nya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, di bagian pendidikan itu ada 2 item sebenarnya. Yang pertama item yang diinput oleh admin predikti. Nah, ini cukup mengganggu sebenarnya, karena yang input itu bukan dosen sendiri. Yang input ini adalah bagian admin predikti, dan ini inputannya ini inputan asing dan tak bisa direkayasa. Karena terkait dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa langsung. Misalnya dia mengambil MK, dia dibimbing PPKL seminar, KKN, PKL, dan sebagainya, termasuk di dalamnya membimbing dan menulis skripsi, tesis, dan seterusnya, membina kegiatan kemahasiswaan atau pendampingan mahasiswa luar institusi atau MPKM. Ini data-data asing karena terkait dengan aktivitas mahasiswa dan tak bisa direkayasa. Cuma memang untuk terkait data yang diinput oleh admin ini cukup pelik di kampus, karena memang tidak semua kampus ini tertib, baik tertib KRS-nya maupun KS-nya, baik tertib melaporkan pembimbingannya maupun pelaporan yang lainnya. Saya sendiri merasakan di kampus ini termasuk data yang agak susah kita kumpulkan, kecuali untuk mengampu MK, yang paling atasnya mengampu MK yang minimal 3 SKS ini secara umum ini mudah kita kumpulkan. Biasanya kita mengambil langsung dari Siakat. Cuman walaupun mengambil langsung dari Siakat, ternyata agak susahnya, karena ya namanya tidak semua kampus tertib tadi, kadang ada perpanjangan KRS yang menyebabkan pelaporan mengampu MK ini di dosen itu kadang tersendat, kadang telah dilaporkan. Padahal di aturan dari Dikti sendiri, pelaporan mengampu MK ini itu paling telat itu 2 bulan setelah perkuliahan dimulai.
Biasanya sebelum kuliah dimulai kan isi KRS. Nah, data KRS ini sebenarnya sudah bisa langsung di-upload ke Dikti. Cuman karena seringnya perpanjangan itu akhirnya kadang pelaporannya sering telat. Kadang ada perpanjangan dan seterusnya. Sehingga memang data-data ini itu telat masuk di admin. Sudah telat masuk di admin dan pelaporannya kadang di admin juga biasanya dilaporkan di akhir semester. Sehingga memang menjadi kendala tersendiri bagi dosen. Nah, normatifnya pengalaman kami itu paling telat 1 pekan setelah dilaporkan itu misalnya langsung masuk di sistem setelah disinkron 1 pekan setelah disinkron. Cuman memang kami sering mendapati kadang dari kampus lain katanya Allah benar pendaknya kadang masuk 1 bulan kemudian, bahkan beberapa itu tidak masuk sama sekali. Ya. Kalau ada data datang telat masuk, biasanya kami kalau di admin PT itu langsung menghapus data pembimbingannya dan dilaporkan ulang pembimbingannya. Biasanya dalam 2 hari lagi itu bisanya normal. Tapi intinya untuk data ini ya tergantung pengelolaan data kampusnya karena terkait dengan banyak orang kalau kegiatan ini. Mulai dari KRS-KS-nya, aplikasi siakarnya, aplikasi yang lain yang terkait dengan pendataan data di kampus. Nah, sehingga tertibnya pelaporan kampusnya yang menentukan data ini masuk. Kalau kampusnya tidak tertib, kadang sudah sampai akhir masa pengisian BKD, kadang belum masuk. Jadi, kadang hampir tinggal sebulan atau setengah bulan masa pelaporan BKD, ya kadang belum masuk karena belum rampungnya dikerjakan. Apalagi jika dikerjakan secara manual oleh admin. Adapun bagian kedua ini bagian pelaporan kegiatan yang bisa dilaporkan secara mandiri oleh dosen, yaitu mulai dari pengembangan MK seperti RPS, bahan ajar. Nah, data-data ini sebisa mungkin itu dilaporkan segera ketika mendapatkan tugas, mendapatkan SK langsung dilaporkan. Walaupun nanti ya kapanpun dilaporkan bagian ini, termasuk dilaporkan saat pengerjaan BKD aja bisa langsung masuk. Cuman beberapa pengalaman kami melaporkan bersamaan dengan kegiatan BKD juga di bagian data yang dilaporkan ini kadang tidak masuk. Ya mungkin tidak masuknya itu karena isiannya tidak lengkap, tapi secara normal itu cukup membuat dosen panik. Sebab ini bagian dari data-data pelaporan. Yang berikutnya untuk bagian penelitian. Untuk bagian penelitian ini secara umum ya menghasilkan karya ini. Cuman di sini semua harus bagian penelitian ini yang diakui di BKD yang bisa diklaim itu hanya penelitian yang dipublikasikan. Nah, dan itu pun yang dipublikasikan sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi yang tidak dipublikasikan itu tidak muncul di sini. Cuman memang ada satu bagian yang tidak dipublikasikan bisa diklaim, yaitu bagian publikasi yang sudah bagian pelaporan penelitian yang sudah dibuat laporannya sudah selesai dan itu disimpan di perpustakaan kampus atau di repositori kampus. Nah, penelitian-penelitian yang sudah sampai tahap selesai ini yang disimpan di repositori kampus itu bisa diklaim sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian. Nah, adapun kegiatan klaim di sini bisa dilihat banyak sebenarnya. Nah, ini ringkasannya aja. Kemudian berikutnya untuk di bagian pengabdian pun sama, ini dilaporkan secara mandiri oleh dosen. Dan itu tidak terlalu susah sebenarnya untuk bagian ini. Jadi kegiatan apa saja yang di dalamnya ada pengembangan hasil penelitian ke masyarakat itu bisa diklaim. Nah, cuman memang ini beratnya di kegiatan rangkuman BKD ini adalah semua kegiatan itu by semester. Jadi sesuai dengan semester berjalan. Jadi kalau BKD 2000 saat ini yang hampir selesai ini, BKD 2021 genap, itu merangkum semua kegiatan dalam penanggalan genap. Penanggalan kegiatan genap. Nah, penanggalan resmi yang dituliskan oleh Dikti di pelaporan pada Dikti itulah untuk kegiatan semester ganjil itu terhitung 1 September sampai 28 Februari. Untuk semester genapnya mulai 1 Maret sampai 30 Agustus. Tetapi tanggal ini biasanya disesuaikan kembali oleh admin Dikti untuk PTS atau admin kampusnya langsung untuk PTN. Biasanya ya tidak jauh dari angka ini. Biasanya kadang maju sedikit, ya kadang mundur juga sedikit, tapi tidak jauh dari angka itu. Nah, kegiatan yang bisa diklaim di rangkuman BKD ini di publik itu adalah kegiatan yang rentangnya di dalam rentang tanggal tadi. Jadi jika ada kegiatan yang di luar rentang tanggal ini, maka tidak bisa diklaim. Baik itu kegiatan kegiatan
pengajaran, kegiatan publikasi, dan seterusnya, termasuk kegiatan pengabdian. Nah, adapun yang di luar pelaksanaan 3 hal tadi, itu semuanya masuk di kegiatan penunjang. Jadi penunjang ini setiap semester itu, kalau dosennya aktif di berbagai kegiatan, yang kegiatan itu tidak masuk di dalam pelaksanaan pendidikan, tidak masuk penelitian, tidak masuk pengabdian, semuanya masuk ke sini, di bagian penunjang. Kemudian beberapa hal yang penting bagi Anda selama mengerjakan BKD ini adalah pastikan mengecek data Anda di Predikti, terutama di bagian pengajaran, untuk mengecek apakah admin kampus sudah melaporkan kegiatan perkuliahan. Kan ini terkait dengan data pelaporan admin PT. Kalau di Predikti tidak masuk, ya tentu saja di sistem tidak bakal masuk. Maka penting bagi Anda, 2 bulan setelah mulai kuliah itu cek apakah MK yang Anda ajar sudah masuk di Predikti. Karena begitu admin melaporkan dan sinkron, itu data Anda otomatis masuk di Predikti. Adapun masuk ke sister itu ya sepekan kemudian paling cepat biasanya. Tapi normatifnya Anda harus sudah pastikan data mengajar Anda di semester pelajaran ada, dan itu minimal 3 SKS. Itu wajib Anda cek. Kalau bisa ya paling telat itu biasakan ya 2 bulan pertama setelah kuliah itu Anda sudah ngecek dan Anda sudah pastikan ada. Jika tidak ada, Anda bisa komplain di administrasi kampus terkait data-data pengajaran Anda yang belum masuk. Kemudian untuk pentingnya Anda juga bisa mengecek data di data sistem profil Anda. Baik itu mengecek di data bagian pelaksanaan pengajaran, khusus di bagian pengajaran ini adalah bimbingan mahasiswa, sama pengujian mahasiswa, sama pembimbingan mahasiswa. Di bagian ini itu mengecek data pengajaran, data bimbingan, dan data pengujian. 3 data ini itu data fatal bagi Anda karena ini hasil pelaporan dari kegiatan mahasiswa, dan itu datanya tidak bisa direkayasa, datanya asli. Jika tidak masuk di sini, itu menyebabkan pelaporan Anda udah pasti tidak valid, dan itu tidak bisa diperbaiki segera, apalagi kalau udah mendekati akhir dari masa pelaporan BKD. Karena data ini data hasil aktivitas mengajar, aktivitas mahasiswa, aktivitas mengajar dosen yang langsung terintegrasi dengan data NIM, data nilai, data KRS, dan sebagainya. Ini data asli sebenarnya. Walaupun kadang bisa jadi ada admin-admin yang merekayasa data, tapi dipastikan, terus terang ini bisa dipastikan ini data asli. Karena data asli yang dilaporkan via aplikasi Neofeeder, disinkron ke Predikti, dari Predikti baru ke sister, itu perlu waktu, dan beberapa kejadian kadang sebulan. Makanya untuk ini pastikan mengecek setiap saat. Kalau bisa ya, paling tidak 2 bulan setelah mulai mengajar, setelah mulai perkuliahan dimulai, ini sudah dicek. Jika tidak ada data, 3 data ini, itu pastikan komplain ke administrasi fakultasnya ataupun administrasi universitasnya. Karena ini terkait dengan data kewajiban lapornya nanti. Jika data ini kosong, sudah dipastikan merah data Anda. Walaupun data-data yang lain lengkap dan datanya itu melebihi 16 SKS. Atau sudah dalam rentang pelaporan, sudah di dalam rentang 12-16 SKS. Tapi ketika data ini kosong, sudah dipastikan Anda tidak bisa lolos untuk BKD. Kemudian terkait data isian yang lain, karena data isian yang lain itu bisa diisi secara mandiri, itu sebenarnya Anda bisa mengisi kapan saja, tidak perlu menunggu BKD. Sehingga nanti bisa memudahkan Anda mengerjakan BKD nantinya. Jadi ketika ada penugasan apapun, langsung melaporkan. Data pendukungnya sesuai dengan PO tadi yang saya lampirkan sebelumnya itu, kegiatan ini yang dilampirkan apa, itu langsung dilaporkan. Karena apa? Dengan pelaporan ini ketika masa BKD nanti, Anda tinggal klaim. Tidak lagi panik karena datanya kok belum datanya belum dilaporkan, dan seterusnya. Kemudian berkas pendukung. Nah, pastikan nanti setiap yang Anda klaim itu, yang Anda laporkan di sister, yang nantinya akan diklaim, itu ada berkas pendukung. Saya sangat menyarankan berkas pendukungnya utamakan menggunakan repositori kampus atau di Google Drive. Karena nanti kalau ada crash data kampusnya, sister kampusnya crash, itu biasanya itu tidak bisa ditarik kembali. Biasanya normal itu install ulang. Nah, saat install ulang, ini salah satu kelemahan dari sister, tidak bisa menarik data yang sudah pernah diupload di Dikti. Tetapi datanya ada, berkas pendukungnya ada. Beda halnya jika berkas pendukung itu disimpan di Google Drive misalnya, atau di repositori kampus. Karena nanti di sistem itu nanti akan disimpan linknya aja. Karena linknya saja, kan itu bukan bagian dari berkas, hanya link. Nanti ketika crash data kampus pun, ketika diinstal ulang, itu data link tetap ada. Karena berkasnya tidak disimpan di sister kampus.
Kalau sifat sister kampus biasanya hilang bersamaan dengan rusaknya sister kampus. Nah, keuntungan lainnya juga terkait dengan pemberkasan yang disimpan di repositori ini adalah itu sister kampusnya biasanya agak cepat, aksesnya cepat karena tidak dibebani dengan berkas yang menumpuk. Coba bayangin, satu dosen dalam sekali BKD, kali laporan BKD itu bisa sampai 500 mega. Karena satu file itu kan rata-rata dosen yang upload 1 sampai 2 mega. Sementara berkas yang dilaporkan banyak sekali. Satu kegiatan tadi sebenarnya seperti contoh membimbing mengampu MK itu yang dilampirkan empat berkas. Yang pertama mulai SK teaching staffnya, yang kedua absensi mahasiswa, berkas ketiga nilai akhir, yang berkas 4 adalah jurnal dosen, jurnal mengajar dosen. Itu 4 itu bisa 10 mega itu. Kalau banyak yang banyak yang diklaim itu bisa jadi setengah giga atau 500 mega. Kalau di kampusnya banyak sekali dosen, itu space yang tersedia untuk sister misalnya 1 tera misalnya atau 2 tera itu dalam 1-2 tahun bisa segera full. Maka kayaknya cepat fullnya ini ya bisa menyebabkan aksesnya lele dan sebagainya. Nah, dengan menyimpan di Google Drive itu lebih cepat misalnya, aksesnya lebih cepat dan lebih meringankan kinerja sister kampusnya. Kemudian kedua terkait dengan publikasi. Sebenarnya dosen untuk saat ini tidak susah kayak dulu. Dosen sehari ini untuk publikasi bisa kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi skripsi mahasiswa itu bisa di setting menjadi publikasi bersama. Tetapi ingat tidak boleh menjadi pembimbing utama, penulis utama, karena itu penulis utamanya adalah mahasiswa yang punya karya itu mahasiswa. Cuma karena kolaborasi sebagai pembimbing misalnya itu memudahkan dosen untuk publikasi. Sehingga tidak ada sebenarnya untuk saat ini ada dosen tidak punya publikasi. Selama dia bisa membimbing mahasiswa, sebenarnya dia bisa ikut andil di dalamnya untuk publikasi. Apalagi kalau kampusnya mewajibkan skripsi mahasiswa itu dipublikasikan. Itu sangat memudahkan bagi dosen. Nah, kemudian berikutnya terkait publikasi ini, ya usahakan publikasi ini dilakukan itu 6 bulan sebelum masa pengerjaan BKD, karena proses korespondensinya bisa saja sampai 6 bulan. Kadang terjadi yang kami dapati di kampus ini banyak sekali dosen itu mau cek publikasi setelah ada pengumuman kemarin, bahkan banyak di antara mereka itu mulai melaksanakan publikasi ketika periode pelaksanaan BKD sudah dibuka. Apa yang terjadi? Ya, cari publishernya susah sekali. Yang sesuai dengan bidang ilmu lebih susah lagi karena rata-rata sudah full. Jadi intinya kalau bisa mencari publikasi itu, mempublikasikan itu kalau bisa ya sejauh-jauh hari. Jangan sampai di masa pelaporan BKD. Dan kalau bisa, kalau pengalaman kami, karena kewajiban BKD ini adalah minimal 1 kegiatan pelaporan penelitian per semester. Kalau di kewajiban khusus kan 3, tapi kan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Tapi yang dipublikasi, di bagian publikasi sendiri, itu minimal 1 publikasi per semester. Jadi kalau Anda punya banyak publikasi, Anda bisa setting publikasinya per semester. Itu sangat memudahkan, sehingga nanti tinggal klaim-klaim aja. Nah, kemudian ini yang sering ditanyakan terkait dengan asesor. Nah, di sini saya ngambil langsung dari PO BKD. Ini beberapa bagian dari kriteria asesor. Pertama, kriteria asesor. Di kriteria asesor ini adalah asesor yang masih aktif. Jadi kalau sudah tugas belajar atau izin belajar, dia sudah tidak bisa menjadi asesor lagi. Termasuk di dalamnya yang bisa menjadi asesor ini adalah dosen berniden. Kualifikasi minimalnya itu adalah doktor dengan jabatan minimal itu lektor kepala. Kalau dia ada apa? Kalau lektor itu, kalau doktor itu minimal lektor. Kalau dia masih magister itu minimal lektor kepala. Kemudian sudah memiliki sertifikat pendidik, kemudian mempunyai NIRA sebagai asesor BKD, yang biasanya NIRA ini didapat setelah ada ujian BKD dan ujian persamaan persepsi BKD dari pusat. Nah, kemudian ini tugasnya asesor BKD, ada bisa dilihat. Kemudian ini yang penting di prinsip penilaian BKD. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa dicek. Ada profesionalitas, objektivitas, berkeadilan dan seterusnya. Kemudian yang ini yang cukup kontroversi, yaitu di bagian etika ini. Nah, di sini kami juga sering ditanya terkait ini yang poin nomor 5, poin nomor 4.
yaitu menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan terkait dengan proses penilaian. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, sampai saat ini karena saya juga sering ditanya masalah ini, sampai saat ini anggaran tentang honor asesor BKD belum ada aturannya sampai hari ini. Ini perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Pusat hanya menjanjikan akan menganggarkan, tetapi anggaran ini karena menggunakan biaya dari APBU negara, maka harus melewati aturan tersendiri dan perumusan aturan itu tidak sebentar dan lama. Hari ini sudah BKD ketiga yang dilaporkan oleh kampus, dan sampai BKD ketiga ini belum ada aturan tentang pembiayaan honor asesor. Tetapi jelas di sini di nomor 4 ini dikatakan asesor tidak boleh menerima segala bentuk tawaran. Apa maknanya? Ini biar tidak ada korupsi. Jadi ketika dosen melaksanakan penilaian itu sebenarnya dalam etikanya tidak boleh asesor itu saling mengontak atau berhubungan dengan yang diasesori, karena nanti akan mempengaruhi nilai. Apalagi sampai memberikan buah tangan dan sebagainya, itu dilarang keras. Apalagi sampai memberikan uang, tidak dibolehkan. Ya. Kalau tidak dibolehkan, bagaimana dengan asesor kok tidak dikasih honor misalnya? Itu beda kasus. Di dalam aturan tentang kegiatan pengerjaan apapun, itu dosen sebelum melaksanakan penilaian itu ditugaskan. Itu ada SK resmi penugasannya. Nah, jadi honor asesornya nanti dibayar oleh yang menugaskan. Normanya itu yang menugaskan asesor itulah kampus. Jadi honor asesor itulah dibayar oleh kampus yang menugaskan. Siap kampus yang menugaskan itulah kampus pemiliknya, bukan kampus luar. Nah, saat terkait masalah ini juga sering juga ditanya oleh asesor saat penyamanan persepsi. Jelas yang membayar honor asesor itulah yang menugaskan. Sehingga selama menilai itu, proses penilaian itu dia lagi tidak perlu memikirkan lagi pemberian dari dosen yang asesori, karena memang dia sudah ditugaskan, yang menugaskan memberi honor. Nah, kemudian ditanya dari mana sumber dana untuk pemberian honor. Nah, ini yang menjadi problem tersendiri. Salah satu pemateri BKD dari Pusat Profesor Eko menjelaskan, ya karena ini honornya diberikan oleh yang menugaskan itu kampus, maka tentu saja pembiayaannya oleh kampus. Nah, kampus dari mana dapat duitnya? Itu dibicarakan secara internal. Bisa dengan pemotongan gaji dosen atau pendanaan-pendanaan lain yang memungkinkan untuk diberikan kepada dosen. Selama termasuk di dalamnya jika dosen di kampus luar, jika pengen menggunakan asesor. Nah, penjelasannya memang diharuskan diadakan MOU antar kampus sehingga kampus luar itu bisa menggunakan asesor di kampus lain. Nah, di dalam MOU itu dibicarakan juga salah satunya anggaran pembiayaannya. Nah, yang diberikan oleh kampus yang menggunakan terhadap kampus pemilik dosen. Ini penting untuk menghindari berbagai persoalan di kemudian hari, karena dianggap ini pemungutan liar. Bukan. Selama dosen menilai, tidak boleh dia memungut apapun dari dosen. Itu penting. Dosen itu mendapatkan honor itu dari kampus yang menugaskan. Termasuk ketika dia menilai dosen luar, itu ditugaskan oleh kampus lewat MOU tadi. Nah, bagaimana sistem honorariumnya? Silakan dibicarakan secara internal. Sama contohnya seperti ini, misalnya ada mahasiswa kuliah, tentu saja saat kuliah ada dosen yang mengajar. Nanti dosen ini menilai, ada ujian akhir. Nah, selama dosen menilai ini tidak boleh dia menerima apapun dari mahasiswa, karena nanti akan mempengaruhi nilai mahasiswa. Bisa jadi A, B, C dan sebagainya, sama dengan saat BKD. Dosennya sendiri ini nanti itu akan menerima honorarium pengajarannya atau memeriksa itu dari kampus yang menugaskannya. Kampus dari mana dapat dana? Tentu saja dari berbagai dana internal, termasuk di dalamnya SPP yang ditarik dari mahasiswa. Kan gitu. Jadi mahasiswa itu membayarkan biaya kuliahnya. Biaya kuliah ini salah satu penggunanya untuk membayar dosen mengajar, termasuk di dalamnya penggunaan untuk penilaian mahasiswa dan sebagainya. Nah, seperti inilah contohnya penggunaannya untuk asesor ini. Jadi honor itu memang ini cukup pelik. Di kampus kami juga sering ditanyakan masalah ini, honorarium ini. Honor ini saya tegaskan lagi, dibayar oleh kampus yang menugaskannya dengan menggunakan dana yang dibicarakan secara internal kampusnya. Untuk menjadi asesor, ini penting, setiap dosen itu punya 2 asesor untuk BKD-nya, diperiksa oleh 2 asesor.
Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri. Ini ketentuan asesor, menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya. Jadi tidak boleh asesor itu saling menilai itu intinya. Kemudian asesor yang ditugaskan itu adalah asesor yang telah memenuhi persyaratan. Apa persyaratan dengan asesor itu? Yang pertama, sesuai dengan bidang ilmu atau paling tidak sesuai dengan rumput ilmu Anda. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik atau jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling tidak setara. Ya, pastikan nanti kualifikasinya, fungsinya setara, kemudian pendidikannya setara, minimal setara. Nah, dalam hal tidak ada dosen yang sesuai dengan ketentuan poin nomor 3, maka dibolehkan mengambil dosen asesor di luar kampusnya. Pengambilan asesor di luar kampus itu harus ditugaskan, yang dalam bentuk penugasan itu harus didahului oleh MOU. Nah, MOU ini untuk menjamin termasuk di dalamnya itu honorer asesor yang ditugaskan, sehingga nanti tidak timbul beberapa kejadian sudah ditugaskan dosennya ternyata tidak ada honorarium dari kampus yang meminjam asesor itu. Ini cukup pelik karena pengalaman kami, saya juga pernah menemani beberapa asesor yang melakukan penilaian. Itu luar biasa. Satu dosen dinilai itu paling tidak dihabiskan 2 jam. 2 jam oleh asesor. Itu meneliti berkasnya, itu paling cepat 2 jam. Meneliti berkasnya apa sesuai dengan standar POBKD, mengecek satu-satu, berkasnya apa, berkasnya bisa dicek, atau bisa diakses, bahkan ada di akses dan seterusnya. Itu cek satu-satu. Bisa dibayangkan kalau asesnya sudah tua, ya kasihan sekali kalau sampai tidak ada penganggarannya. Karena kami mendapat, kadang ada kampus luar yang menggunakan asesor kampus saya, itu tidak membayar dengan alasan poin nomor 4 tadi, asesor tidak boleh memungut. Kampusnya tidak mau membayar, kan kasihan ini. Kalau misalnya seperti itu, misalnya asesornya tidak mau menilaikan, yang rugi dosen sendiri. Karena misalnya dia sudah serdos, asesornya tidak mau menilai, kan kasihan itu. Dia tidak bisa mendapatkan pencairan serdos. Kemudian berikutnya, saya kira itu ringkasan umum dari POBKD, dari pelaksanaan BKD. Kalau ada detail-detailnya mungkin lebih pas ditanyakan di sesi tanya jawab. Cuma satu yang saya pastikan biar nanti tidak jadi masalah terkait dengan publikasi penelitian. Publikasi penelitian ini untuk jurnal nasional atau jurnal yang lain itu di poinnya 6,25. 6,25 ini perlu Bapak Ibu ketahui itu untuk jurnal akreditasi 1 dan 2. Dengan Anda sebagai penulis utama. Jika akreditasinya di bawah 2, 3 sampai 4, itu poinnya bukan 6, poinnya jadi 5. Turun jadi 5 ke 4. Kalau akreditasinya 5, 6, poinnya menjadi 3. Dari angka ini, itu nanti dibagi lagi berdasarkan karena POBKD ini disesuaikan dengan POPAK, maka angkanya ini dibagi lagi, yaitu 60% untuk penulis utama jika dia sekaligus korespondensi, sisanya itu 40% untuk penulis penamping. Maka jangan heran kadang kita dapat itu adalah publikasi teragregasi nasional, tapi ketika diklaim oleh dosen poinnya kadang 0,1, itu maknanya itu penelitian bersama, publikasi bersama. Yang mendapatkan poin maksimum itu hanya penulis utama saja. Jika penulis utamanya sendiri, kemudian penulis korespondensinya sendiri, maka mereka berdua ini masing-masing mendapatkan 40%. Sisa 20% itu untuk penulis tambahan. Itu hal yang sama untuk semua bagian publikasi yang lain. Sehingga nanti jangan heran poinnya kecil. Termasuk di dalamnya perlu diketahui, ini saya sarankan, ketika mengklaim BKD, pastikan mengklaim dengan angka maksimum, paling tidak 16 SKS. Selain angka maksimum ini, pastikan juga Anda mengklaim sebagai beban lebih, itu banyak. Apa fungsi beban lebih ini? Jika asesor Anda itu menilai poin-poin yang Anda klaim itu tidak memenuhi standar, itu dia bisa mengurangi angkanya. Bahkan bisa kalau mereka tidak berkenan, ini yang diklaim ini tidak sesuai dengan bidang ilmu, bisa dibuang, dianggap sebagai 0, sehingga nanti pastikan Anda punya misalnya klaim yang banyak, misalnya mulai dari pendidikan, tidak hanya 3 SKS tadi, pastikan banyak. So nanti kalau berkas yang Anda lampirkan itu tidak setuju oleh asesor, itu bisa dikurangi nilainya, bahkan dianggap sebagai 0. Kami pernah mendapati kadang asesor itu ini yang diklaim 16, setelah dia lihat
Ini dosen asal klaim, kadang tidak ada berkas pendukung, kadang berkas pendukungnya ala kadarnya. Itu kadang dikasih nilai 0. Walaupun awalnya 16, bisa jadi 8, itu sudah di bawah standar. Tapi kalau dosen mengklaim banyak, termasuk klaim beban lebih, itu dosen asesor yang baik, beban lebih tadi itu bisa dikonversi menjadi beban BKD standar. Nah, saya kira demikian. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipertajam di bagian tanya jawab. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.